Perkenalkan, nama saya Aidil Anduri Tonga. Di sini saya ingin menjelaskan artikel yang kami kerjakan, yang dimana adalah tugas untuk ujian akhir semester. Adapun judul jurnal kami adalah Analisis Manajemen Risiko Keuangan dan Tenaga Kerja pada UMKM Mie Ayam Mbak Yumi Kota Medan. Tadi di sini tujuan penelitian yang kami akan untuk menganalisis strategi manajemen keuangan dan tenaga kerja yang diterapkan oleh UMKM Mie Ayam Mbak Yumi di Kota Medan. Selanjutnya, metode penelitian yang dimana kami meneliti ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif untuk menggunakan menganalisis manajemen risiko keuangan dan tenaga kerja pada UMKM Mie Ayam Mbak Yumi di Kota Medan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan komprehensif tentang strategi praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh usaha tersebut. Data yang kami kumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Informasi yang mengenai dapat pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola risiko keuangan seperti fluktuasi pendapatan, pengelolaan arus kas, serta risiko tenaga kerja seperti pengeluaran karyawan dan mundurkan diri. Adapun hasil penelitian yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang strategi manajemen risiko dengan tenaga kerja yang diterapkan oleh UMKM Mie Ayam Mbak Yumi. Dan daripada itu, peneliti ini mengharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengeluaran karyawan ataupun pengunduran diri dari karyawan di UMKM tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko keuangan dan tenaga kerja di UMKM Mie Ayam Mbak Yumi. Salah satu strategi utama yang digunakan oleh UMKM Mie Ayam Mbak Yumi adalah pengolahan biaya karyawan dengan efisien. Hal ini mencakup analisis yang cermat tentang kebutuhan tenaga kerja dan pengeluaran yang terkait dengan hal itu. Dalam praktiknya, UMKM ini secara teratur meninjau struktur organisasinya untuk memastikan bahwa jumlah karyawan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan operasional. Jadi mereka juga mempertimbangkan efisiensi dalam struktur tim ataupun tugas yang diberikan kepada setiap karyawan. Selain daripada itu, mereka juga mempertimbangkan alternatif seperti outsourcing atau otomatisasi untuk mengurangi biaya karyawan jika diperlukan. Misalnya, untuk tugas-tugas administratif yang sifatnya repetitif, mereka mungkin memilih untuk menggunakan perangkat lunak atau layanan luar untuk mengotomatiskan proses yang tersebut. Daripada merekrut karyawan baru,
mereka eh, menyadari bahwa investasi dalam pengembangan karyawan dapat membantu meningkatkan loyalitas dan motivasi sehingga mereka mengurangi risiko pengunduran diri itu. Selain dari aspek rekrutmen dan pengembangan karyawan, UMKM mie ayam Mbak Yumi juga memiliki kebijakan manajemen kinerja yang efektif. Karyawan yang dilatih dan termotivasi juga merupakan aset berharga bagi UMKM. Mie ayam Mbak Yumi ini memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat kepada karyawan, sehingga UMKM ini dapat meningkatkan keterampilan ataupun pengetahuan yang mereka punya, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas dengan efektif. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini penting untuk dilakukan karena apa? Dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami strategi manajemen risiko keuangan dan tenaga kerja yang berada di UMKM tersebut. Hasil peneliti ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta tenaga kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya saran. Adapun saran saya terhadap UMKM tersebut yaitu pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang positif, aman, dan nyaman bagi karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan kontrak karyawan. Yang kedua, menjalankan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan karyawan untuk membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerjasama tim. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti tersebut bagi saya sebagai seorang mahasiswa prodi kewirausahaan. Ada pun 3 yang saya manfaat dari peneliti tersebut, yang dimana meningkatnya pemahaman tentang manajemen risiko. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan dan tenaga kerja. Yang ketiga, mendorong semangat untuk kewirausahaan atau untuk membuka suatu lapangan pekerjaan kepada saya. Nah, selanjutnya kontribusi saya dalam penelitian ini melakukan analisis data yang komprehensif, yang mendalam, dan mencakup 85% dari keseluruhan data. Analisis data saya tepat dan manfaat memberikan kontribusi substansial terhadap kesimpulan penelitian. Nah, sekarang artikel penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Kontribusi dan Pengangkutan Laut atau studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Yang dimana yang ditugaskan oleh dosen pengampu yaitu jelaskan konten artikel tersebut secara terstruktur, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, sehingga menggunakan kata-kata saya sendiri. Baik, pertama di sini saya membuat atau menjelaskan pendahuluan. Artikel ini membahas tentang penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut, sehingga perlukan
yang diperlukan karena risiko kerugian yang timbul selama pengangkutan dan kesadaran asuransi di kalangan pengusaha. Selanjutnya itu bagian pembahasan. Nah, penelitian yang ini dilakukan terhadap oleh PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen ini menunjukkan bahwa terdapat dua penanggung terhadap satu objek, maka berlakulah prinsip kontribusi. Nah, di mana tadi PT Santos Jaya Abadi mengajukan klaim kepada penanggung PT Aksa, yang kemudian PT Aksa ini mengajukan tuntunan ganti rugi kepada PT Transporter Agung Sejahtera sebagai pengangkutan PT Abih telah melaksanakan prinsip kontribusi kepada PT Aksa secara kooperatif dengan membagi secara profesional sesuai kesepakatan dari pihak. Terkait prinsip subrogasi, PT Aksa tidak dapat diterapkan karena dapat dua polis dari perusahaan asuransi atas objek yang sama. Nah, jadi di sini saya dapat menyimpulkan dari artikel tersebut yang dimana dalam asuransi pengangkutan laut atau penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi ini berperan penting dalam menghindari keuntungan yang diterima oleh tertanggung melebihi kerugian yang dideritanya, sehingga penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi ini dapat membantu menghindari penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa prinsip kontribusi dan subrogasi ini harus diterapkan secara kooperatif dan profesional sehingga dapat mencapai perlindungan yang efektif bagi perusahaan asuransi. Yang kedua, jelaskan bagaimana informasi yang disajikan berguna untuk saya. Nah, yang kedua itu manfaat informasi pengembangan asuransi pengangkutan laut, yang dimana itu pengetahuan tentang bagaimana prinsip kontribusi dan subrogasi yang diterapkan oleh asuransi pengangkutan laut dapat berkontribusi pada pengembangan asuransi pengangkutan laut di negara Indonesia. Pemahaman mengenai ini prinsip atau membantu perusahaan asuransi dan para bertanggung jawaban untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi risiko kerugian selama orang itu berproses. Nah, penggunaan prinsip kontribusi dan subrogasi, yang dimana itu pengetahuan tentang bagaimana prinsip kontribusi dan subrogasi yang diterapkan oleh dalam asuransi pengangkutan tentang ini, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip membantu perusahaan asuransi yang bertertanggung untuk menghindari keuntungan dan tertanggung untuk menghindari kerugian yang dideritanya atau yang dirasanya. Pengembangan strategi asumsi, pengetahuan mengenai cara menerapkan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi ini, pengangkutan laut dapat membantu dalam pengembangan strategi asuransi yang lebih efisien. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menerapkan prinsip itu
membantu perusahaan asuransi dalam merancang strategi asuransi yang lebih efektif sehingga eh, untuk menghadapi risiko kerugian selama proses pengangkutan ini meningkat kuota layanan asuransi, di mana mengenai implementasi prinsip dari kontribusi dan subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan asuransi. Pengetahuan penting tentang bagaimana menerapkan prinsip ini membantu perusahaan asuransi meningkatkan kualitas layanan asuransi. Pengetahuan ini membantu perusahaan layanan dengan memberikan perlindungan yang lebih, pertumbuhan pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimana pengetahuan ini cara pengetahuan tentang menerapkan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut dan membantu dalam meningkatkan pengetahuan yang berada dalam keterampilan di bidang asuransi. Pengetahuan ini mengenai cara menerapkan prinsip-prinsip dengan membantu para profesional asuransi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi risiko kerugian selama proses pengangkutan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang enak didengar, saya memohon maaf. Dan kepada Tuhan saya memohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.